Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel YouTube aku, Isika VCA. Nah teman-teman, sering lagi ya kegiatan aku di rumah di pagi hari. Nah ini tuh habis anak-anak berangkat sekolah, aku tuh memprioritaskan buat beresin lipetan-lipetan baju yang udah numpuk ini. Sebenarnya nggak numpuk-numpuk amat sih, tapi kalau misalnya sehari nggak dilipetin tuh bakal menggunung dan bikin nggak betah banget. Jadi pagi ini aku tuh langsung aja gercep mau lipetin baju ya. Harusnya ini tuh dilipetin kemarin siang gitu setelah kering, cuma karena aku tuh nggak sempet, jadi aku biarin ditaruh di keranjang dan pagi ini baru deh aku mau pegang. Dan ini aku juga belum masak ya bun, jadi tadi pagi tuh aku cuma bikin sarapan simple buat anak-anak berangkat sekolah. Dan ini Jasa juga belum bangun. Nah harusnya aku tuh langsung masak biasanya gitu, tapi karena ada lipetan baju, pokoknya aku prioritas urusin baju-baju ini dulu deh. Ya seperti ini ya teman-teman, caranya agar rumah tetap rapi walaupun banyak anak tanpa ART itu memang harus pinter-pinternya kita ngatur waktu gitu ya. Jadi untuk mempermudahkan kita supaya rumahnya nggak berantakan tuh biasanya tuh aku kayak menerapkan disiplin gini loh bun. Setiap kali ambil barang atau apapun gitu ya, itu tuh harus taruh lagi pada tempatnya. Terus kalau misalnya ada lipetan baju kayak gini tuh harus cepet-cepet dilipetin gitu. Jadi aku tuh nggak pernah suka ya ada yang menggunung-menggunung, tunggu entar besok tuh aku nggak suka. Jadwal lipat baju tuh setiap hari sih sebenarnya. Jadi begitu nyuci, dijemur kering, nah sorenya sekitar jam 3-an gitu ya biasanya, atau 3:30 aku tuh langsung lipetin bajunya bun. Kecuali kayak kemarin ini aku bener-bener nggak sempet, ya udah paginya nih digarap seperti ini ya. Dan untuk setrika baju itu biasanya seminggu sekali, dan aku tuh ada yang bantuin nyetrika ya. Jadi nggak aku setrika sendiri karena memang aku tuh kalau nyetrika tuh kayak udah nggak keburu waktunya gitu loh bun. Jadi untuk urusan setrika aku memang nggak pegang ya, ada orang yang bantuin. Terus untuk baju-baju yang disetrika itu cuma baju sekolah sama baju kerja, baju pagi-pagi aja ya. Untuk baju hari-hari aku lipetin langsung aja. Terima kasih teman-teman sudah klik video aku, semoga bermanfaat ya. Ikutin terus kegiatan aku sampai selesai. Kayaknya hari ini aku tuh nggak ada video masak-memasak karena memang full lagi beberes rumah aja ya kontennya. Nah buat yang lagi mager beberes, semoga lihat video aku jadi ikut semangat buat beberes rumah ya teman-teman. Beberes rumah itu nggak menunggu harus estetik, harus mewah, tapi setidaknya kita tuh harus setiap hari menjaga kerapihan dan kebersihan supaya lebih nyaman aja gitu ya di rumah. Biar kata rumah sederhana atau rumah kontrakan atau kos-kosan gitu, kalau kita bisa menjaga kerapihan dan kebersihan itu tuh jauh lebih sehat. Dan apalagi kalau misal kayak aku nih banyak anak-anak, kayak tuh wajib banget ya, apalagi yang namanya kamar mandi. Aku tuh harus rutin banget bersihin kamar mandi. Terus juga ruangan-ruangan yang lain juga harus dirapi-rapikan, minimalnya rapi dulu sama bersih gitu deh. Kalau untuk keindahannya bolehlah menyusul ya teman-teman, boleh didekor-dekor. Kalau belum mampu dekor-dekor ya udah kita rapihkan dan kita bersihkan aja, itu tuh beneran bikin nyaman banget. Tapi tidak dipungkiri juga rumah aku tuh sering banget berantakan karena banyak banget anak kecil kan di sini. Ada Cesa, ada kakak duo F gitu yang masih mainan di rumah, ya berantakan gitu loh bun. Tapi sebisa mungkin kalau mereka tuh udah selesai main ya udah diberesin, disapu, dipel ya, pagi sore kayak gitu aja sih aku ngejaganya. Dan alhamdulillah walaupun banyak anak-anak ya, kadang ada berantak-berantakannya, tapi juga kadang ada rapi-rapinya juga loh rumah aku ini loh bun. Dulu waktu aku masih single, aku inget banget ada yang komen kayak gini ke aku, iyalah Mbak Isika rumahnya rapi terus karena kan masih single, belum punya anak, belum punya suami gitu, wajar lah rapi terus kayak gitu. Entar kalau udah bersuami punya anak pasti udah beda cerita. Iya sih teman-teman, emang beda cerita gitu. Beda banget waktu masih single sama sekarang udah berkeluarga, banyak anak gitu ya. Rumahnya tuh emang sering banget berantakan. Tapi alhamdulillah aku tuh emang punya apa ya bun, kayak konsisten diri aja gitu ya. Setiap kali rumah berantakan itu tuh pasti aku tuh kayak ada tergerak buat ngerapihin gitu. Jadi kayak emang udah terbiasa dari dulu waktu masih single, aku tuh emang suka beres-beres rumah gitu ya. Alhamdulillah terbawa sampai sekarang meskipun banyak anak, udah nikah, ada anak kecil, ada anak bayi gitu ya. Aku tuh tetap kayak punya rasa semangat aja gitu buat beberes gitu loh bun. Jadi buat aku pribadi sih nggak ada alasan lah ya buat untuk
tidak membersihkan rumah, membereskan rumah hanya karena sudah berkeluarga gitu. Intinya aku pribadi itu tidak menjadikan alasan ya bahwa sudah berkeluarga itu jadi nggak beberes rumah gitu deh. Nah kalau misalnya ada yang beda pendapat ya silahkan ya. Ini pendapat aku pribadi, apa yang aku rasakan dan apa yang aku jalani. Nah buat yang sama komen deh di kolom komentar ya teman-teman, sudah berkeluarga masih suka beberes atau enggak gitu ya. Kalau aku sih masih suka, bahkan malah lebih suka lagi beberes karena memang banyak personil itu rumahnya sering berantakan, jadi aku juga sering beberes gitu loh bun. Ya walaupun tidak dipungkiri ya, kadang kalau lagi capek banget, hidup lagi capek-capeknya gitu ya, rumahnya berantakan terus gitu, kadang aku ya udahlah nanti dulu gitu. Tapi ada saatnya aku beres-beres gitu, tetap ada setiap harinya gitu loh, semales-malesnya tuh tetap beberes gitu loh bun. Oke bun, ya aku lipetin bajunya udah selesai, udah aku masukin ke lemari masing-masing. Nah ini udah beberes kasur juga teman-teman. Kayaknya kalau kasur ini aku wajib banget bersih-bersih dulu ya, karena kalau nggak dibersihin tuh aku ngerasa ya, hanya satu kasur yang belum dibersihin tuh kayak seluruh isi rumah tuh berantakan. Gak tahu deh, aku ngerasa seperti itu aja gitu. Jadi ini kasur juga ya wajib banget diberesin. Jadi yang ada di kasur itu ya hanya 2 pasang bantal guling aja. Untuk selimutnya juga aku masukkan ke dalam lemari nih bun. Oh ya bun, aku juga tipe orang yang nggak bisa tidur kalau kasurnya itu banyak barang-barang gitu ya, kayak macam ada banyak bantal, terus ada kayak baju-baju yang belum dilipat gitu, kadang kita suka taruh di kasur gitu ya. Itu aku tuh nggak bisa tidur gitu loh bun, nggak tahu deh kenapa. Ada yang sama nggak nih bun? Kalau ada yang sama, kita satu planet ya bun. Oke bun, dilanjut ya. Nih aku lagi lipatin sarung-sarung suami aku yang biasa dipakai buat sholat. Nah ini tuh alat-alat sholatnya itu ya ditaruh di kamar juga, tapi ini harus dilipat-lipat ya. Dan ini tuh juga sering banget berantakan karena anak-anak sama suami aku tuh naruhnya tuh kadang cuma di kuel masukin kayak gitu ya. Jadi setiap pagi tuh aku rutin beresin juga, dilipatin kayak gini nih biar rapi gitu loh bun. Pokoknya kalau rumahnya rapi tuh kayak adem banget rasanya tuh, aku udah damai banget, nyaman banget gitulah. Oke teman-teman, udah siap buat ngikutin kegiatan aku di lantai 2? Yuk ikutin aku terus ya. Nih aku lagi mau naik lantai 2 dan aku mau beresin kamar anak gadis yang wah menurut aku ini super berantakan ya. Aduh, jadi anak gadis aku tuh kayak belum bisa ngejaga kamarnya gitu loh bun. Nah sebenarnya ini tuh kamar kemarin juga terbengkalai gitu ya, baru-baru dihuni itu ya berapa minggu ini gitulah ya.
Dan aku tuh belum merapikan semuanya sama suami aku. Ini tuh kayak temboknya tuh belum pernah juga diganti lagi wallpapernya ataupun catnya gitu. Nah kemarin aku tuh baru beliin kayak aksesoris gitu ya, kayak spray, terus ada apalagi ya, kayak bantal, terus apalagi ya kemarin aku tuh beli apalagi, pokoknya aku taruh sini biar lebih menyenangkan lagi gitu ya, karena anak gadis tuh udah mulai tidur di kamarnya. Nah ini tuh berantakan banget, dari mulai lemari, terus kasur, meja make up, dan layerbox, pokoknya semua berantakan ya. Jadi aku mau beresin dulu. Dan ini tuh baju-bajunya tuh aku keluarin dulu aja, karena memang aduh nggak terkonsep banget ya, masih campur-campur gitu. Jadi aku tuh kemarin sebenarnya 1 minggu yang lalu aku tuh udah beresin, tapi kembali berantakan lagi. Dan oke, sekarang aku mau beresin lagi. Ikutin terus kegiatan aku ya bunda-bunda. Masya Allah, ini kotor banget pun, banyak sampah-sampah kayak gini di selipan-selipan kayak gini ya. Oh ya teman-teman, ini ada kamar mandi di dalam sebenarnya, tapi nggak difungsikan ya. Sebenarnya nggak ada kerusakan, cuma aku nggak mau dipakai gitu ya, sama suami aku sepakat nggak usah dipakai. Takutnya nggak bisa ngejaga, dan aku juga nggak sempet ngeberesin gitu ya, nggak sempet ngebersihin, takutnya tuh malah jorok gitu. Jadi nah gadis, kalau mandi itu memang wajib banget ke bawah gitu ya. Ini tuh kayak cuma buat ya udahlah nggak usah dipakai gitu. Dan aku lagi berpikir kayaknya tuh pengen aku pasang stiker gitu ya untuk pintunya. Terus ini temboknya kayaknya bagus kali ya kalau untuk dicat lagi gitu. Aku lagi kayak
ngobrolin sama suami aku ya. Dan terus ini tuh ada meja make up, ini tuh bekas ini ya, ibunya anak-anak nih, aku taruh sini buat anak gadis gitu. Tapi aku sama suami tuh lagi kepengin ganti juga gitu loh, daripada dikasih meja make up mendingan tuh dibeliin kayak meja belajar gitu ya. Dan aku tuh lagi cari-cari di marketplace gitu, baru nemu satu gitu, tapi lagi cari referensi lain gitu loh bun. Jadi semoga nanti bisa kebeli dan langsung masuk ke kamar anak gadis ya teman-teman. Aku lagi pilih-pilih dulu nanti deh. Nah bunda-bunda nih aku udah selesai beberes kamar gadis. Udah lumayan rapi dari tadi yang pertama ya kan. Nah ini untuk meja belajarnya kan memang belum ada, semoga besok bisa kebeli meja belajarnya ya. Terus ini tuh udah ya lumayan rapi lah menurut aku, jadi nggak berserak barang-barang gitu ya. Dan ini untuk lemarinya walaupun belum rapi juga, tapi udah aku kelompok-kelompokkan untuk baju bermain, baju di rumah, baju sekolah, baju pergi-pergi kayak gitu deh. Dan kayaknya ini juga butuh storage gitu deh. Ya udahlah besok aku pikirkan lagi ya teman-teman. Nah sekarang udah lebih rapi dari yang tadi, intinya udah aku pisah-pisahin juga. Dan ini PR banget ya, untuk dindingnya juga wallpapernya tuh udah ngelupas karena memang kamar ini tuh belum aktif-aktif banget ya, baru aktif itu beberapa minggu kemarin gitulah. Dan ini pemandangan di samping itu semuanya genteng-genteng. Ini jadi di sampingnya tuh ada apa ya teman-teman, ada jendela gitu, jadi pemandangannya ada gitu ya. Terus ventilasinya juga cukup udara lah pokoknya di sini, sebenarnya nggak pengap nggak apa gitu ya di atas kayak gini nih. Dan kita ke luar nih. Jadi di depan kamar gadis itu kayak ada ruang TV juga, ada TV-nya. Nah ini tuh dipakai buat bersantai gitu ya kalau siang-siang. Kadang bobok siang di atas juga kami ini di sini. Dan untuk kamar yang sebelahnya lagi tuh yang belakang, itu tuh gudang ya teman-teman. Cuma gudang bersih karena disapu dan dipel juga. Nah itu di belakang juga sebenarnya ada kamar mandi lagi. Sebenarnya juga kamar, cuma karena nggak difungsikan ya udah dijadikan gudang gitulah. Jadi memang nggak difungsikan karena selama ini aku sama anak-anak dan suami aku tuh lebih aktif di lantai bawah ya teman-teman. Kayak tidur malamnya itu di depan TV semua, pakai kasur lipat tambahan kayak gitu ya. Nah karena ini anaknya udah gede, udah gadis gitu ya, dia minta kayak mungkin pengen punya privasi gitu ya. Jadi mulai difungsikan lagi nih kamarnya gitu. Nah untuk duo ngep-ngep juga sebenarnya tuh udah mulai minta kamar bun, tapi udahlah nanti ya, kayaknya belum dulu. Nanti kalau misalnya udah benar-benar siap ya gimana lagi ya, mungkin kita bakal bikin yang kamar belakang dijadikan gudang itu, dirapikan lagi dijadikan kamar lagi ya. Oke, ini di sini juga ada kasur buat nonton TV ya teman-teman. Ini tuh kasur yang dipompa gitu loh, pakai listrik ya teman-teman. Jadi ini suami aku yang beli kemarin. Nah ini memang sengaja ya, kalau misalnya kita mau pergi-pergi kan bisa dilipet, terus nanti kita pompa kayak gitu. Nah sementara taruh di ini dulu deh, depan TV ini ya, di ruang TV. Nah ini dibuka pintunya tuh langsung kebuka, ini tuh teras ya teman-teman. Kalau untuk pemandangan di sini tuh ada kayak pohon-pohon, tapi sebelahnya itu pekarangan kosong bun. Ini tuh di desa gitu ya, jadi ada pepohonan gitu, lumayan di sini tuh banyak pohon-pohon gitu loh, nggak melulu gedung-gedung gitu. Oke teman-teman, aku udahin dulu vlog kali ini ya. Terima kasih udah ngikutin kegiatan aku sampai selesai, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam video aku. Kita ketemu lagi di vlog berikutnya. Isi Cafe CA pamit. Salam santun, sampai jumpa.